Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik. Kalian apa kabar? Baik. Di sini sudah ada yang kenal Ibu? Sudah. Oke, baik. Kalau kalian sudah mengenal Ibu, Ibu tidak perlu memperkenalkan nama Ibu lagi. Ibu mau tanya, di sini ketua kelasnya siapa? Saya. Oke, baik. Ketua kelas berdiri maju ke depan untuk memimpin doa. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Oh iya, kita absen dulu. Jesko, Hadir, Bu. Dito, Hadir. Sensa, Hadir. Jesse. Hadir. Oke, baik. Yang tidak hadir berapa orang anak-anak? Dua. 2 orang. Ya, no dengan no. Oh, jadi 2 orang saja yang tidak hadir. Ya. Oke, baik anak-anak, kita langsung saja pada materi kita hari ini, yaitu hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Hari ini kita belajar tentang ekosistem. Catat ya. Ya. Hari ini kita belajar tentang Hari ini kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem. Hari ini kita belajar tentang ekosistem anak-anak. Jadi, sebelum kita melanjutkan dengan materi pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama itu, perhatikan ke depan. Tujuan yang pertama itu anak-anak, siswa dapat mengetahui pengertian dari ekosistem. Pengertian dari ekosistem anak-anak. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam dari ekosistem. Macam-macam dari ekosistem. Siapa yang bisa baca ulang? Yang bisa baca ulang, silakan angkat tangan dan baca. Tujuan yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari ekosistem. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam ekosistem. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kalian. Tepuk tangan. Oke, baik. Kita sudah mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Sekarang, kita langsung saja menuju pada pengertian dari ekosistem. Di sini siapa yang tahu pengertian dari ekosistem? Yang tahu silakan angkat tangan. Tunjuk jari, angkat tangan, dan sebut nama. Tidak ada? Oke, baik. Ibu akan catat ya. Ibu akan menjelaskan pengertian dari ekosistem. Jadi, pengertian dari ekosistem ini anak-anak, hubungan timbal balik. Catat ya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini disebut apa anak-anak? Perhatikan ke depan. Disebut apa anak-anak? Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya. Oke, baik. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem anak-anak disebut dengan ekologi. Di sini ada kata ekologi. Jadi, perhatikan ke depan. Ekologi ini berasal dari 2 kata, yaitu oikos dan juga logos. Di mana oikos yang dimaksud di sini itu merupakan rumah atau tempat tinggal.
Jadi, logos yang di sini yang dimaksud yaitu ilmu. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, lanjut. Jadi, ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada suatu daerah tertentu. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari ekologi anak-anak. Sampai di sini paham? Paham. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk pada ekosistem ini anak-anak dibagi menjadi dua. Ekosistem juga dibagi menjadi dua. Perhatikan ke depan. Menjadi dua, yaitu yang pertama ekosistem alam. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari ekosistem alam? Tidak ada, Ibu. Jadi, pengertian dari ekosistem alam ini, ekosistem yang dibuat secara langsung oleh alam. Ekosistem yang dibuat secara langsung oleh alam, anak-anak. Secara langsung oleh alam. Contohnya itu seperti hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan gugur. Perhatikan ke depan, hutan gugur, ekosistem padang rumput, setelah itu hutan sabana dan juga lain sebagainya. Yang berikut adalah ekosistem buatan. Siapa yang tahu pengertian dari ekosistem buatan di sini, anak-anak? Tidak ada. Ada yang tahu? Tidak. Jadi, ekosistem buatan ini ekosistem yang dibuat oleh manusia. Jadi kita yang membuatnya, manusia sendiri yang membuat ekosistem tersebut. Contohnya seperti Taman Hutan Raya, Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan juga taman safari. Jadi ada 4 taman safari. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Oke, lanjut. Ada juga komponen-komponen penyusun ekosistem. Jadi, siapa yang tahu komponen-komponen penyusun ekosistem itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Dengar ke depan, komponen-komponen penyusun ekosistem itu terdiri atas 2. Di mana yang pertama itu anak-anak komponen abiotik dan juga komponen apa? Komponen biotik. Komponen abiotik. Yang kedua biotik. Siapa yang tahu komponen abiotik itu apa? Siapa yang tahu? Tidak ada. Oke, komponen abiotik itu anak-anak komponen penyusun ekosistem yang berupa benda-benda apa? Benda-benda mati. Contohnya seperti apa, anak-anak? Yang berupa benda-benda mati itu, yang anak-anak duduk sekarang itu apa namanya?
kursi itu merupakan benda mati. Apa lagi yang lain? Bangku. Ya, bangku sama dengan Meja. ya, meja. Apa lagi yang lain? Ya, itu merupakan komponen abiotik. Komponen abiotik itu tadi komponen penyusun yang berupa benda-benda mati. Contohnya itu air, tanah. Contohnya itu air, tanah, udara, dan juga tentunya sinar matahari anak-anak. Yang kedua itu merupakan komponen biotik. Siapa yang tahu pengertian dari komponen biotik? Ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Oke, baik. Kalau anak-anak tidak tahu, Ibu akan menjelaskan komponen biotik. Nah, di sini komponen biotik itu komponen yang terdiri atas semua makhluk hidup. Dengar ke depan. Semua makhluk hidup. Contohnya apa anak-anak? Manusia. Iya, manusia. Habis itu apa lagi? Hewan. Hewan. Habis itu Tumbuhan. tumbuhan. Habis itu Tumbuhan. oke, baik. Komponen biotik itu contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Itu adalah contoh dari komponen biotik. Di sini sampai sini sudah paham? Sudah. Oke, baik. Langsung saja. Di antara komponen-komponen biotik itu juga, catat ya, terjadi saling interaksi dan akan berpengaruh terhadap penyebaran dan kepadatan jenis suatu makhluk hidup dalam suatu ekosistem, dan akan menciptakan tingkatan organisasi kehidupan. Nah, tingkatan organisasi kehidupan ini ada beberapa elemen, ada beberapa jenis. Yang pertama itu anak-anak, yang pertama itu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan juga yang terakhir adalah bioma. Jadi, lihat ke depan baik-baik. Individu-individu sejenis ini akan berkumpul membentuk suatu populasi. Nah, populasi-populasi ini akan berkumpul membentuk sebuah komunitas. Nah, elemen-elemen komunitas ini akan berkumpul membentuk sebuah ekosistem. Nah, dari ekosistem ini akan berkumpul membentuk sebuah apa anak-anak yang terakhir tadi? Akan berkumpul membentuk sebuah bioma. Sudah anak-anak? Sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Yang berikut, menurut fungsinya juga, komponen biotik dapat dibedakan menjadi tiga macam anak-anak. Perhatikan ke depan. Yang pertama itu produsen, catat, produsen. Yang kedua konsumen. Yang ketiga itu merupakan pengurai anak-anak. Jadi, yang ketiga ini akan kita bahas satu persatu secara detail. Yang pertama adalah produsen. Siapa yang tahu pengertian dari produsen? Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kalian. Tepuk tangan. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan. Produsen itu anggota makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Melalui apa anak-anak? Melalui proses, ya, tepat sekali, tepuk tangan. Melalui proses fotosintesis. Jadi, makhluk hidup yang termasuk dalam anggota produsen
anggota produsen ini ditempati oleh tanaman yang berklorofil. Contohnya itu seperti tumbuhan hijau, lumut, dan juga alga, anak-anak. Tumbuhan hijau, lumut, dan juga alga. Yang kedua, kita masuk pada konsumen. Siapa yang tahu pengertian dari konsumen? Konsumen adalah pemakan produsen. Oke, terima kasih kepada teman kalian. Tepuk tangan. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan lagi. Konsumen ini merupakan anggota makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi, produsen ini dia dapat menghasilkan makanan sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau tanpa bantuan dari produsen dan juga pengurai. Jadi konsumen ini dia dapat menghasilkan makanan sendiri, anak-anak. Oh iya, konsumen. Konsumen ini contohnya itu seperti harimau dan kambing. Catat ya. Harimau dan kambing. Dan juga yang ketiga itu adalah pengurai. Yang ketiga adalah pengurai. Siapa yang tahu pengertian dari pengurai? Pengurai itu apa? Oke, baik. Kalau kalian tidak tahu, Ibu akan menjelaskan pengurai itu apa. Jadi yang dimaksud dengan pengurai di sini, anggota makhluk hidup yang memakan yang memakan organisme mati, anak-anak. Contohnya itu seperti jamur dan bakteri pembusuk. Jamur dan juga bakteri pembusuk. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Ibu akan membagikan ini kepada kalian. Kalian lihat satu persatu. Ini adalah contoh daripada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Kalian bisa melihat gambar tersebut. Di situ ada semua yang termasuk dalam komponen abiotik itu apa saja, yang termasuk dalam komponen biotik itu apa saja. Anak-anak bisa lihat. Sudah? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya Ibu mau tanya, di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita bahas hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Ya. Tidak ada? Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Kita lihat lagi pada topik kita hari ini, yaitu tentang ekosistem. Di mana ekosistem yang dimaksud dengan ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada suatu daerah tertentu, anak-anak. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu, anak-anak, disebut dengan ekologi. Jadi ekologi ini berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Di mana oikos ini rumah atau tempat tinggal, dan juga logos ini artinya itu ilmu. Jadi ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada suatu daerah tertentu. Jadi ekosistem ini dengan ekologi itu, anak-anak, ada kaitannya. Kaitan itu sangat erat sekali karena mereka itu sama-sama ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada suatu daerah tertentu. Yang berikutnya itu kita masuk pada
jenis-jenis dari ekosistem. Di mana di sini ada dua yang tadi, ekosistem alam dan juga ekosistem buatan. Di mana ekosistem alam ini ekosistem alam ini tadi itu anak-anak, ekosistem yang dibuat oleh alam. Contohnya itu seperti hujan. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu tentang macam-macam ekosistem. Tentang macam-macam ekosistem. Ini adalah tugas buat kalian tentang macam-macam ekosistem. Dan yang akan kita bahas minggu depan juga tentang macam-macam ekosistem. Tapi kalian cari dulu mengenai macam-macam dari ekosistem itu terdiri dari apa-apa saja. Sampai di sini anak-anak mengerti? Ngerti. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.